Saya Rati Smartini. Saya Siti Indah Pertiwi. Saya Sina Arkuda. Kami akan menjelaskan tentang organisasi Muhammadiyah. Latar belakang didirikannya. Pada awal abad ke-20, umat Islam di Indonesia mengalami kemunduran dalam pendidikan dan praktik keagamaan. Banyak terjadi praktik keagamaan yang bercampur dengan budaya lokal, seperti klinik dan tahayul, yang tidak sesuai dengan ajaran murni Islam. Penjajahan Belanda membuat umat Islam terpinggirkan dalam pendidikan dan ekonomi. Muncul kebutuhan akan gerakan pembaruan atau tajdid yang mengajak umat kembali kepada ajaran Islam yang murni sesuai Al-Quran dan Sunnah. Ki Haji Ahmad Dahlan, seorang ulama progresif dari Yogyakarta yang pernah belajar di Mekah, tergerak untuk melakukan ijtihad dan pembaruan. Berdirilah Muhammadiyah pada 18 November 1912 di Kauman, Yogyakarta sebagai wadah dakwah, pendidikan, dan sosial. Tokoh pendiri dan penggerak Muhammadiyah yang pertama ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah 1912, ulama pembaru dari Yogyakarta, menekankan pendidikan, pemurnian ajaran Islam dan sosial. Yang kedua ada Kiai Haji Sangidu, guru Ahmad Dahlan dan penghulu keraton, tokoh yang memberi nama Muhammadiyah. Yang ketiga ada Haji Abdul Karim, ulama dari Sumatera Barat, menyebarkan Muhammadiyah ke luar Jawa, terutama wilayah Minangkabau. Yang ketiga ada Prof. Dr. Hamka, putra Abdul Karim Amrullah, intelektual, ulama, dan sastrawan Muhammadiyah, berperan penting dalam pengembangan pemikiran Islam modern. Perjalanan Muhammadiyah dari masa ke masa. Pada 1968 lahirnya Muhammad Darwis, Kiai Haji Ahmad Dahlan, tokoh pembaru Islam yang kelak mendirikan Muhammadiyah. Lalu pada 1903 sampai 1908 belajar di Mekah, mendalami Al-Quran, hadis, dan pemikiran pembaruan Islam. Lalu pada 18 November 1912, Muhammadiyah didirikan di Yogyakarta, fokus pada pendidikan dakwah dan layanan sosial. Lalu pada 1917 lahirnya Aisyah, organisasi perempuan Muhammadiyah. Lalu pada 1925 penyebaran ke luar Jawa, meluas ke Sumatera, Kalimantan, dan daerah lain. Lalu pada 1950-an Muhammadiyah tumbuh sebagai ormas Islam besar, memiliki jaringan sekolah, rumah sakit, dan organisasi otonom. Terus pada 2000-an kini digitalisasi dan globalisasi dakwah, membangun universitas modern RS berstandar nasional dan aktif di ranah digital. Ajaran Muhammadiyah awalnya berdiri di Kauman, Yogyakarta tahun 1912. Dalam waktu singkat menyebar ke Jawa Tengah, Jawa Timur, lalu ke Sumatera, khususnya Minangkabau. Kini hadir di seluruh provinsi di Indonesia, bahkan memiliki cabang di luar negeri, Malaysia, Mesir, Australia, dan lain-lain. Oke, selanjutnya yaitu amal usaha Muhammadiyah. Beliau ini mempunyai dua amal usahanya, yaitu yang pertama di bidang sosial dan kemanusiaan, yaitu beliau mengamalkannya. Yang pertama membuat panti asuhan, layanan bencana alam melalui MDC MC Muhammadiyah Disaster Management Center. Yang kedua yaitu di bidang ekonomi dan dakwah, yaitu Koperasi Baitul Mal wa Tamwil, atau yang disebut BMT, dan lembaga dakwah berbasis komunitas. Selanjutnya yaitu peran dan pencapaian Muhammadiyah. Yang pertama yaitu di jaringan nasional dan internasional. Beliau hadir di seluruh provinsi Indonesia, cabang luar negeri, Malaysia, Mesir, Australia, Taiwan, dan lainnya. Yang kedua yaitu pendidikan berkualitas.
170 perguruan tinggi Muhammadiyah, Aisyah, atau yang disebut PTMA, sekolah Muhammadiyah terbesar dari PAUD hingga SMA. Yang ketiga yaitu layanan kesehatan modern. 120 rumah sakit dan klinik inovasi dalam layanan kemanusiaan atau ambulans bantuan bencana. Yang terakhir yaitu yang keempat, dakwah digital dan media. Aktif di media sosial dan platform digital memiliki TPMU dan berbagai media daring sebagai sarana dakwah. Kesimpulannya, yang pertama lahir dari semangat pembaruan Islam, Muhammadiyah hadir untuk memurnikan ajaran Islam dan menjawab tantangan zaman. Yang kedua, berbasis ilmu dan amal nyata, fokus pada pendidikan, kesehatan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Tiga, menyebar dari kauman ke seluruh dunia. Kini menjangkau seluruh Indonesia dan telah memiliki cabang di luar negeri. Yang keempat, kuat karena kader dan kemandirian, didukung oleh organisasi otonom, kaderisasi, dan sistem organisasi modern. Yang kelima, terus relevan di era digital, aktif di media sosial, platform digital, dan gerakan sosial kemanusiaan. Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah berkata, Muhammadiyah bukan sekedar organisasi, tapi gerakan hidup yang membawa cahaya bagi umat dan bangsa. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.